Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafid Adil Putra, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, NIM 21102030052. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul perhatian pada yang lemah dan juga terpinggirkan dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir ayat dan hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Ikhwan. Baik, lanjut ke materi, yaitu perhatian pada yang lemah dan terpinggirkan. Orang-orang yang termasuk ke dalam kategori lemah dan juga terpinggirkan atau disebut sebagai mustad'afin biasanya dipahami atau disebut sebagai orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok perekonomian sebagai fakir miskin, pengemis, anak yatim, budak, dan juga wanita. Bagi sebagian orang, mereka semua dianggap sebagai kelompok yang lemah dan juga tidak berdaya. Hal semacam ini atau stereotip semacam ini masih sering kita jumpai sampai sekarang. Oleh karena itu, bagaimana Al-Quran sebagai pedoman kita menjawab seluruh kehidupan manusia saat ini? Karena Al-Quran selalu menjadi jawaban atas segala permasalahan yang muncul di kehidupan kita. Dinyatakan bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan pada setiap ayat-ayatnya, termasuk di dalamnya terhadap mustad'afin itu sendiri. Hal ini cukup sesuai dengan tafsir fi Zilalil Quran, karena penulisan tafsir ini sendiri dilatar belakangi oleh keadaan sosial dan juga persoalan masalah yang dialami pada masyarakat, sehingga menggugah Sayyid Qutb untuk menghadapi Al-Quran sebagai sarana melawan hal tersebut. Tafsir fi Zilalil Quran ini sendiri cukup sering terkait atau menjelaskan dengan perasaan tentang ayat yang menyangkut kepada kaum tertindas atau mustad'afin itu sendiri. Di antaranya yang terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul adzim. Kandungan surat Al-Ma'un itu sendiri secara garis besar menggambarkan sifat manusia yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholatnya serta bersikap ria, yaitu melakukan perbuatan bukan untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Allah kemudian menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan juga sifat takabur, yaitu merasa bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, yang dimana sifat takabur tersebut merupakan sifat yang tercela, yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kan, pada ayat ketiga Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang-orang miskin. Jika seseorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka dianjurkan baginya untuk mengajak orang lain agar dapat membantu orang-orang miskin. Sehingga Islam memberikan anjuran kepada kita untuk selalu peduli terhadap masalah kemiskinan, untuk tidak mengabaikan orang yang miskin, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ma'un.
yang sama dengan artinya jika kita menelantarkan atau mengabaikan orang-orang miskin, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Apabila kita tidak mau dikatakan sebagai seorang pendusta agama, maka kita harus peduli terhadap masalah kemiskinan itu tersendiri. Lebih dari itu, upaya konkret dan juga komitmen yang dapat kita lakukan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dengan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang ada dengan dukungan manajemen dan juga sumber daya manusia yang unggul dan sebuah perencanaan yang matang. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang ketertindasan banyak orang dalam setiap perubahan negara dan juga bangsa. Ketertindasan mereka yang mencari banyak keselamatannya. Sedangkan Mustad Afin itu sendiri adalah mereka yang tertindas atau orang-orang yang lemah yang harus kita jaga bersama-sama. Mereka harus selalu kita jaga dari berbagai macam bentuk penindasan, diskriminasi, kemiskinan, dan juga menghapuskan hadirnya kaum tertindas. Kelemahan mereka yang ada dalam hidupnya harus kita tolong bersama-sama. Setelah mengetahui apa definisi dari Mustad Afin itu sendiri, dalam hal ini Al-Quran menjadi acuan kita bersama untuk saling berjuang membebaskan orang-orang yang tertindas, yaitu dengan mendeskripsikan Al-Quran lalu menafsirkan ayat-ayatnya tentang Mustad Afin dan juga mengamalkan serta menerapkannya pada kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa saling tolong menolong, saling membantu kepada sesama saudara kita, kepada orang-orang fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, agar mereka semua dapat merasakan setidaknya suatu hal yang bisa menolong kehidupan mereka. Karena dari seluruh harta yang kita miliki, dari seluruh kekayaan yang kita punya, terdapat hak-hak anak yatim, hak-hak fakir miskin, hak-hak duafa di dalamnya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu dermawan, untuk selalu rendah hati, selalu bisa saling tolong menolong terhadap orang lain, terutama tentunya terhadap fakir miskin, anak yatim, duafa, dan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.